Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara tim promotor membahas dan hadirin yang saya hormati dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pajajaran berkenaan dengan promosi doktor Saudara Khairul Rista Abidin. Saya buka. Sebelum sidang ini saya lanjutkan, saya persilakan Saudara Sekretaris menyampaikan tata tertib sidang. Tata tertib acara sidang promosi doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pajajaran. 1. Hadirin wajib mengikuti seluruh rangkaian acara sidang sampai selesai dengan menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh acara. Kedua, hadirin yang hadir secara daring selama sidang berlangsung tidak diperkenankan mengaktifkan audio pada aplikasi Zoom meetingnya, terkecuali yang dipersilahkan untuk berbicara. Ketiga, hadirin yang hadir secara luring pada lokasi sidang selama sidang berlangsung tidak diperkenankan menerima atau melakukan panggilan telepon genggam. Pada kondisi yang benar-benar darurat, telepon genggam dapat menerima pesan singkat tetapi dalam posisi nada tidak aktif. Keempat, apabila ada di antara hadirin yang memperkirakan tidak dapat mengikuti acara sidang ini dengan baik, mohon dapat meninggalkan ruangan sidang ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih. Mohon petugas mempersilakan Promovendus memasuki ruang sidang. Saya persilakan ketua tim promotor menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan Promovendus menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya di hadapan sidang ini. Baik, selamat siang yang saya hormati Ketua Sidang, Pimpinan Sidang, tim oponen ahli, representasi guru besar, Universitas Pajajaran, serta semua hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenankan kami, promotor dan tim untuk Saudara Khairul Rista Abidin yang terdiri dari saya, Dr. Roni Lesmana, MKes PhD IFO, Dr. Mas Rizky Anggun, Adipurna Syamsunarno, MKes PhD, Dr. Kelana Kusuma Dharma, SKP MKes, untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik disertasi dari Promovendus Khairul Rista Abidin yang berjudul Pengembangan nanopartikel dari ekstrak Mitragina speciosa dan sitosan alginat sebagai stimulator termogenesis adaptif pada tikus yang diinduksi dengan HIV diet. Pimpinan dan anggota sidang promosi doktor yang terhormat, kami tim promotor terlebih dahulu akan menyampaikan pesan kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang telah saudara kerjakan dengan sepenuh hati. Menurut kami, saudara sudah siap mempertahankan disertasi ini, mengingat saudara telah menempuh dengan baik seluruh proses pendidikan yang terdiri dari diskusi dan telah proposal, seminar usulan riset, seminar hasil penelitian, menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Kami tim promotor berharap, serta tentunya dengan ujian penilaian naskah disertasi hari ini. Dan kami dari tim promotor berharap, saudara terlebih dahulu mempresentasikan disertasi ini dengan baik di hadapan sidang yang terhormat dan di hadapan hadirin para tamu undangan. Presentasi ini merupakan pertanggungjawaban akademik saudara Promovendus dan pertanggungjawaban kami sebagai tim promotor. Kami tim promotor berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan pertanggungjawabkan secara keilmuan dan guna laksana kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi doktor yang terhormat dan berwibawa, perkenankanlah kami terlebih dahulu menyampaikan latar belakang Promovendus. Promovendus lahir di Sanggau 22 September tahun 90 dan merupakan suami dari Nurse Nurma SKP. Punya 2 orang putri dan merupakan anak pertama dari Tuan Abdul Haris dan Nyonya Titik Herawati. Dan punya saudara Bapak Resa dan juga Kurnia Tiara Rizky. Saudara Promovendus lulus dari Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Keperawatan FKIK Universitas Tanjung Pura tahun 2013, lulus Professionals FKIK Tanjung Pura tahun 2014, dan lulus dari Magister Ilmu Kedokteran Dasar Biomedis Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Saat ini berkarir sebagai dosen Politeknik Aisyah Pontianak sejak 2019, menjabat sebagai Kaprodi Laboratorium Medis di Politeknik Aisyah Pontianak 2020 sampai 2021. Saat ini selain
ascending sebagai staf lembaga penelitian pengabdian masyarakat di Politeknik Aisyah Pontianak, menjabat sebagai ketua lembaga penelitian pengabdian masyarakat Politeknik Asia mulai tahun 2023 sampai sekarang. Bekerja juga membantu dan berkarya sebagai reviewer di jurnal nasional internasional. Selama pendidikan, Promovendus telah menghasilkan 3 artikel ilmiah di jurnal internasional sebagai syarat kelulusan pendidikan S3, yaitu di jurnal Scopus Q3 dan juga satu lagi juga di Scopus Q3 dan satu sedang submitted under review. Selain itu menghasilkan beberapa jurnal Scopus Q2 dan Q3 di dalam penyelaksanaan penyelesaian pendidikan S3. Selain itu, Promovendus juga menghasilkan satu buku referensi dengan judul Penggunaan Tikus dan Mencit dalam Penelitian. Pimpinan dan anggota sidang promosi doktor yang terhormat, selanjutnya kami tim promotor menyerahkan saudara Promovendus kepada sidang promosi terbuka Senat Universitas Pajajaran berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan sidang yang terhormat atas performa akademik Promovendus serta kelayakan Promovendus mendapatkan gelar akademik tertinggi dari Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Pajajaran. Demikianlah penyampaian pertanggungjawaban akademik dari disertasi saudara Khoirul Rista Abidin. Atas perhatian pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat serta hadirin yang saya muliakan, kami tim promotor mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberkahi kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan saudara Promovendus menyampaikan ringkasan disertasi tidak lebih dari 10 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat semuanya. Baik, yang terhormat pimpinan dan sekretaris sidang, guru besar representatif, tim oponen ahli, tim promotor, dan hadirin sekalian. Izinkan saya menyampaikan hasil riset saya dalam sidang promosi doktor kali ini. Baik, berikut adalah judul dari penelitian saya. Dan ini adalah outline yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Baik, dimulai dari latar belakang penelitian. Jadi penelitian ini mengangkat hiperlipidemia ditandai dengan gejala klinis berupa kenaikan trigliserida, kolesterol, LDL, serta penurunan HDL. Hiperlipidemia disebabkan kondisi obesitas di mana kasusnya mencapai 650 juta jiwa pada tahun 2016 berdasarkan data dari WHO, dan diprediksi akan terus meningkat sekitar 17,5% pada tahun 2030. Hiperlipidemia bisa dicegah secara alternatif dengan memanfaatkan mekanisme termogenesis, yaitu produksi panas tubuh secara alami yang melibatkan fungsi dari reseptor adrenergic beta dan uncoupling protein 1, di mana semua proses ini akan menghasilkan aktivitas lipolisis. Terdapat herbal yang pernah diteliti efektif menstimulasi termogenesis, yaitu daun teh hijau, daun kelor, dan anggur merah. Meskipun sudah ada herbal yang pernah diteliti, masih dibutuhkan eksplorasi terhadap tanaman herbal lain, mengingat Indonesia juga kaya akan sumber bahan alami. Penelitian ini mengangkat tentang kratom, di mana kratom ini memiliki alkaloid bernama mitraginin yang pernah diteliti memiliki potensi untuk menstimulasi reseptor mu-opioid dan juga adrenergic. Ketika mitraginin menstimulasi reseptor opioid, nah itu bisa menyebabkan masalah kesehatan berupa sedasi, halusinasi, dan depresi pernapasan. Sedangkan jika menstimulasi reseptor adrenergic, hal ini yang kemudian akan berpotensi untuk memproduksi termogenesis. Oleh karena itu dibutuhkan solusi. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu mengengkapsulasi atau membungkus mitragina menjadi nanopartikel yang umumnya berukuran 10–100 nanometer, di mana bahan pembungkusnya ini yang pernah diteliti yaitu menggunakan ketosanon alginat. Kemudian penelitian sebelumnya juga menambahkan bahan polietilen glikol di dalam campuran pembungkus nanopartikel agar bisa dikirimkan tertarget menuju reseptor adrenergic. Meskipun demikian, semuanya masih dibutuhkan analisis pembelajaran, yaitu dengan menggunakan studi in silico yang bisa dilakukan pendekatan. Selanjutnya diverifikasi hasil dengan menggunakan studi in vivo, di mana dalam studi ini menggunakan tikus yang diinduksi high fat diet. Adapun kebaruan dari penelitian sebelumnya yaitu studi ini menggunakan mitragina speciosa yang dalam bentuk ekstrak yang kemudian diubah menjadi nanopartikel. Kemudian di dalam penelitian ini juga yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya yaitu nanopartikel yang digunakan untuk stimulasi termogenesis adaptif pada tikus yang diinduksi high fat diet.
Oleh karena itu ada 4 rumusan masalah serta tujuan penelitian. Di sini adalah rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, yaitu ada mitraginin yang diuji menggunakan uji in silico untuk melihat potensi terhadap aktivasi reseptor adrenergik. Kemudian formulasi nanopartikel ekstrak M-spesial untuk menghasilkan termogenesis adaptif. Kemudian menganalisis uncoupling protein 1 pada tikus FD yang diberikan nanopartikel dan menganalisis perubahan berat badan serta profil lipid dengan nanopartikel. Baik, untuk kerangka pemikiran, jadi dalam kerangka pemikiran ini disusun sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di awal bahwa kerangka pemikiran ini mengangkat mitragina spesa, kemudian memiliki alkaloid bernama mitraginin yang kemudian ekstraknya ini dibungkus menjadi nanopartikel dengan bahan ketosan alginat PEG dan digunakan untuk stimulasi reseptor adrenergik yang mengaktifasi proses sinyal intraselular sampai mengaktifasi uncoupling protein 1 serta lipolisis. Efek manifestasi klinis yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu berupa terjadi penambahan total adiposit, kemudian tidak terjadi kenaikan berat badan serta terjadi perbaikan profil lipid pada tikus yang diinduksi high fat diet. Baik, untuk hipotesis di sini penelitian adalah mitraginin berinteraksi dengan reseptor adrenergik untuk stimulasi termogenesis adaptif. Kemudian nanopartikel ekstrak mitragina spesial berhasil diformulasikan dan dievaluasi untuk stimulasi termogenesis adaptif pada tikus yang diinduksi high fat diet. Kemudian pemberian nanopartikel M-spesial dapat menstimulasi aktivitas uncoupling protein 1 pada tikus HFD serta tidak ada kenaikan berat badan serta perbedaan profil lipid yang lebih baik pada tikus HFD dengan nanopartikel ekstrak mitragina spesial. Oke, untuk metode penelitian ini dilakukan dalam beberapa proses, diantaranya ada uji docking, kemudian ekstraksi dan analisis ekstrak mitragina spesial, dan pembuatan serta uji karakteristik nanopartikel dengan menggunakan PSA, SEM, dan FDR. Kemudian dipilih formulasi terbaik dan digunakan untuk studi in vivo. Selanjutnya dilakukan analisis berat badan, profil lipid, histologi brown adipose tissue dan white adipose, kemudian dianalisis suhu tikus serta uncoupling protein 1 menggunakan Western blotting. Baik, ini adalah proses uji docking rinciannya. Jadi kita membandingkan dengan ligan natifnya yaitu epinefrin. Kemudian untuk uji karakteristik di sini ekstraksi menggunakan maserasi dan diuji menggunakan HPLC. Kemudian untuk nanopartikel ini ada beberapa proses, kita bagi menjadi 4 formula dan nanopartikel berbentuk serbuk terus dianalisis uji karakteristik. Selanjutnya untuk studi in vivo di sini ada 42 ekor di mana dibagi menjadi 6 kelompok dengan masing-masing kelompok adalah 7 ekor dan treatment dilakukan selama 8 minggu. Baik, untuk hasil dan pembahasan. Ya, jadi untuk hasil pembahasan di sini pertama molekular docking. Jadi untuk uji molekular docking ini ditemukan bahwa pada mitraginin ini memiliki ikatan energi yang lebih besar dibandingkan dengan epinefrin, di mana untuk bisa mendefinisikan ikatan energi besar ini kita pilih dari ikatan energi yang semakin negatif. Jadi itu mengindikasikan ikatan energi yang semakin optimal. Kemudian ditemukan juga residu yang serupa yaitu aspartat 21A dan asparagin 1A antara mitraginin dan juga epinefrin. Selanjutnya untuk hasil dari uji docking bahan penyusun nanopartikel di sini juga ditemukan ikatan energi yang lebih besar dibandingkan dengan epinefrin. Namun untuk residunya tidak ada kemiripan sehingga ini mengindikasikan mendukung dari hasil temuan penelitian sebelumnya juga bahwa ketosan dan alginat ini mampu menghasilkan mukoadhesif yang lebih baik pada reseptor target sehingga hal ini yang kemudian akan mendukung dengan hasil dari penelitian sebelumnya. Selain itu juga di sini dilakukan untuk bahan PEG-nya sendiri bahwa penelitian sebelumnya juga menjelaskan ada sifat antagonistik terhadap mioopioid. Ternyata pada hasil penelitian diperoleh bahwa PEG di sini ikatannya lemah dan tidak ditemukan residu serupa yang mengindikasikan bahwa dia bersifat antagonistik. Baik, untuk ekstraksi dan hasil analisis M speciosa di sini diperoleh rentang validasi. Untuk ini terlihat baik pada hasil linearitasnya. Kemudian juga diperoleh mitraginin juga pada grafik yang sama dengan standar mitraginin murni dan jumlahnya sebanyak 84 mg per gram pada hasil ekstraksi.
Oke, kemudian untuk ukuran nanopartikel, jadi hasil uji ukuran diperoleh bahwa pada formula 3 ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan formula lainnya. Yang hal ini bisa disebabkan karena ada penambahan alginat di dalam formula nanopartikel. Oke, untuk hasil pembahasan hasil SEM dari hasil SEM ini diperoleh juga pada formula 3 ini berbentuk sferik dan saling berdekatan, di mana untuk SEM ini juga ada penambahan pada kitosan yang memberikan efek bentuk sferik pada nanopartikel dan juga PEG yang menyebabkan hasilnya juga berbentuk seperti berkelompok pada gambar hasil uji SEM di formula 3. Untuk hasil uji FTIR di sini menunjukkan bahwa antara senyawa aktif dan bahan penyusun nanopartikel ditemukan interaksi pada hasil uji FTIR ini diperoleh pada gugus fungsi CH. Dan berdasarkan hasil dari uji karakteristik maka diperoleh untuk studi in vivo kami menggunakan formula 3. Oke, pada studi in vivo untuk hasil uji berat badan, jadi diperoleh bahwa berat badan tikus tidak mengalami kenaikan pada kelompok nanopartikel 10 dan 20 hingga minggu keempat. Nah, ini mengindikasikan bahwa nanopartikel menjadi agonis terhadap reseptor adrenergic beta 1 yang menekan kenaikan berat badan dan menurunkan intake makanan seperti yang pernah ditemukan pada studi sebelumnya. Sementara untuk hasil uji trigliserida ditemukan penurunan kondisi yang lebih rendah signifikan dibandingkan HFD tanpa terapi pada kelompok HFD dengan nanopartikel 10 mg per kilogram berat badan. Dan ini mengindikasikan bahwa dengan dosis 10 mg berpengaruh terhadap trigliserida. Namun ada kemungkinan faktor lain di mana ada faktor bond protein morfogenetik 7 atau BMP7 yang mempengaruhi hasil trigliserida seperti yang pernah dilaporkan dalam studi sebelumnya. Oke, untuk hasil uji kolesterol di sini diperoleh pada kelompok nanopartikel 5 dan 20 dan ini mengindikasikan bahwa 5 dan 20 berpengaruh terhadap kolesterol. Namun diperkirakan juga ada faktor dari intake makanan dan aktivitas NPC1L1 di mana mempengaruhi penyerapan kolesterol di intestinal seperti yang pernah dilaporkan juga dalam studi sebelumnya. Sementara untuk hasil ADL di sini tidak ditemukan kenaikan dan kondisi yang lebih tinggi signifikan pada kelompok HFD dengan nanopartikel. Ada kemungkinan faktor juga dipengaruhi dari ekspresi gen SRB1 di mana gen ini juga mempengaruhi aktivitas optimalisasi HDL di permukaan sel hati seperti yang pernah dilaporkan dalam studi sebelumnya. Untuk hasil uji LDL di sini diperoleh bahwa kelompok HFD dengan nanopartikel 5, 10 dan 20 ini mengindikasikan terdapat kondisi yang lebih rendah signifikan dan ini diprediksi akibat adanya aktivitas lipolisis di adiposit. Selain itu juga ada peran dari NPC-L1 yang mempengaruhi penyerapan LDL seperti pada proses penyerapan kolesterol. Baik, untuk total adiposit brown dan adipos ini ditemukan lebih banyak pada kelompok 5, 10 dan 20 dibandingkan HFD. Dan pada berat brown adipos tisu ditemukan juga lebih berat pada nanopartikel 20. Nah, ini mengindikasikan adanya perbaikan adiposit serta adanya mekanisme browning di white adipose tisu. Selain itu juga ada efek anti-obesitas dengan inisiasi termogenesis seperti yang pernah dilaporkan dalam studi sebelumnya. Sementara untuk hasil uncoupling protein 1, nah, di sini diperoleh kelompok yang lebih tinggi pada nanopartikel 5, 10 dan 20. Kemudian juga pada suhu yang lebih tinggi ini sejalan dengan hasil uncoupling protein 1. Jadi ini mengindikasikan bahwa di dalam hasil coupling protein 1 ini teraktivasi sehingga menghasilkan panas tubuh tikus yang tinggi pada kelompok tikus yang diberikan HFD. Nah, dari beberapa hasil yang diperoleh, jadi kami mencoba membuat matriks dan merumuskan. Hasil yang diperoleh yaitu pemberian dari nanopartikel M-spiosiosa ini dengan dosis 20 mg. Ini dia bisa menstimulasi aktivitas uncoupling protein 1 sehingga menghasilkan suhu tubuh yang lebih tinggi, di mana ini menghasilkan proses lipolisis dan menghasilkan manifestasi klinis berupa penambahan adiposit di brown adipose dan white adipose serta brown adipose tisu yang juga lebih berat. Selain itu juga menghasilkan tidak ada kenaikan berat badan, kolesterol yang lebih rendah serta LDL yang lebih rendah.
Oke, ini baik. Ini adalah kesimpulan dari penelitian ini, dan kesimpulan ini juga dijabarkan tadi dalam propose mekanisme yang ditampilkan oleh penulis. Baik, untuk saran di sini ada 2 jenis saran, di mana ada saran teoritis, ada 3 saran teoritis dan 8 saran praktis yang disampaikan oleh penulis dalam naskah disertasi juga. Baik, ini adalah publikasi yang sudah penulis hasilkan, di mana ada Scopus ketiga terbit, kemudian Scopus ketiga juga yang accepted, dan satu yang ketiga di submit. Ini adalah dokumentasi kegiatan dari pembuatan nanopartikel serta studi in vivo. Demikian, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Roni selaku Ketua Tim Promotor untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Ketua Sidang yang terhormat. Terima kasih Mas Khoirul, Saudara Promovendus untuk presentasinya. Ada 2 hal yang saya ingin tanyakan dan klarifikasi. Mau minum dulu? Boleh, silakan minum dulu. Tarik nafas yang tenang, nanti keselak. Ada 2 hal, Saudara Promovendus. Yang pertama, dari studi yang masif yang dikerjakan, dari mulai in silico sampai percobaan hewan, ada hal-hal baru yang ditemukan. Apakah Saudara Promovendus bisa menyampaikan secara sederhana mekanisme apa yang sebenarnya secara kebaruan ditemukan? Dan apakah itu bisa diimplementasikan secara nyata di masyarakat? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks menjalankan eksperimen ini ada banyak tantangan, saya yakin. Pada saat pertama saya ingat in silico itu menjadi sesuatu yang sulit buat Mas Khoirul. Dengan semua perjuangan mengadakan fasilitas yang menunjang, sampai saya ingat beli komputer yang cukup mahal sekali untuk bisa merender dan melakukan studi in silico tersebut dengan software sampai semalam-malaman. Dan saya melihat itu tidak hanya tergambar dari publikasi yang dicapai, tapi ada publikasi lain dengan topik lain yang menggunakan in silico. Artinya ilmu itu berkembang dan digunakan. Saya sangat bahagia dengan itu. Tapi ceritakan kepada kami dalam perjalanan 4 tahun ini, apa yang menjadi challenge terbesar yang mungkin itu menjadi satu hal yang mendorong Mas Khoirul keluar dari zona nyaman, dan mungkin dari situ Mas Khoirul menemukan satu filosofi baru atau satu dalil tertentu yang menjadi pegangan, dan mungkin itu bisa di-share buat kita semua. Silakan Saudara Promovendus. Baik, terima kasih kepada Dr. Roni yang sudah menyampaikan pertanyaan. Izinkan saya untuk menjawab. Yang pertama terkait hal baru apa dari mekanisme yang ditemukan dari hasil penelitian ini. Ya, jadi hal baru apa sih sebenarnya yang ditemukan, yaitu dari mitraginin ini. Penelitian sebelumnya itu saya sudah mencoba mencari, kami sudah mencoba mencari semua literatur. Jadi belum ada penelitian yang membahas terkait bagaimana apakah Mitragina speciosa ini bisa menstimulasi dari uncoupling protein 1 itu. Nah, jadi terkait mekanisme yang baru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya juga. Jadi penelitian sebelumnya hanya mengkaji terhadap bagaimana efek dari Mitragina speciosa terhadap manifestasi klinisnya. Jadi tidak mempelajari secara struktur molekuler, aktivitas dari molekulernya, yaitu berupa uncoupling protein 1 sendiri. Nah, ini yang menjadi hal baru, di mana dalam penelitian ini kemudian melengkapi dengan literasi-literasi terkait Mitragina speciosa ini, di mana penelitian ini juga sudah mulai dikembangkan untuk diteliti. Jadi dalam penelitian ini hal baru yang disampaikan yaitu Mitragina speciosa ini bisa mengaktifasi dari uncoupling protein 1, sehingga ini kemudian bermanfaat untuk pencegahan
hiperlipidemia melalui jalur pengaktifan panas tubuh secara alami. Seperti itu, Dok. Dan selain itu juga sebenarnya untuk uncoupling protein 1 ini tidak hanya berdasarkan pada aktivitas uncoupling protein 1 sendiri, jadi juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satunya juga ada jalur penghambatan dari fosfodiesterase 4. Nah, itu juga sudah kami pelajari dan itu juga sudah kita terbitkan juga dalam publikasi. Sehingga ini kemudian nanti akan melengkapi literasi terkait aktivasi dari fungsi uncoupling protein 1 yang diaktifasi menggunakan senyawa-senyawa alami berbahan dasar herbal. Seperti itu. Baik, untuk yang kedua, tantangan terbesar yang menjadi dalam penelitian ini memang betul sekali untuk uji in silico ini merupakan uji analisisan, di mana ini juga membutuhkan kemampuan dalam menggunakan software. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa saat ini juga semua aktivitas sudah mulai menuju 4.0, jadi di mana semua tenaga pendidik mesti menguasai kemampuan dalam teknologi, sehingga yang menjadi tantangan terbesar dalam penelitian ini terutama pada saat uji in silico adalah ketika mengatasi problem-problem seperti gangguan, error, dan kemudian tidak diperoleh hasil yang diharapkan, sehingga untuk bisa menjawab tersebut dibutuhkan kemampuan serta kolaborasi, dan filosofi yang dihasilkan dari penelitian ini juga kemampuan kolaborasi serta kemampuan untuk menguasai peralatan yang berhubungan dengan teknologi-teknologi yang terkini, dan itu yang menjadi filosofi dari penulis juga, sehingga dengan adanya kolaborasi kita bisa dan update terhadap kebaruan teknologi itu bisa mendorong penelitian-penelitian kita juga ikut berkembang sesuai dengan kemajuan dari teknologi sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Prof. Fendus. Saya puas jawabannya, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Kelana Kusuma Dharma selaku tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Sidang, promotor, sejawat kopromotor, dan para penguji serta audien dan yang berbahagia pada hari ini, Pak Khairul Rista Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kopromotor untuk mengajukan pertanyaan. Pak Khairul selaku Promo Fendus pada siang hari ini, satu pertanyaan saya Pak Khairul, yang mungkin ini kita sudah di tahap akhir ya, promosi doktor. Ini menjadi hal penting menurut saya yang harus Promo Fendus sampaikan, yaitu mohon dijelaskan terkait dengan hilirisasi dari produk penelitian yang dihasilkan oleh Promo Fendus ya. Atau mungkin dijelaskan dari saat mulai menetapkan masalah, kemudian sampai hilirisasinya apa rencana yang akan Promo Fendus lakukan ya, sehingga produk hasil penelitian ini bisa sampai di masyarakat dan dimanfaatkan dengan baik. Kemudian saat ini sudah sampai di mana, kemudian apa yang dilakukan supaya penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan sampai pada hilirnya, seperti itu. Silakan Pak Khairul. Baik, terima kasih kepada Dr. Kelana yang sudah menyampaikan pertanyaan. Izinkan saya mencoba untuk menjawab terkait hilirisasi produk. Ya, jadi memang untuk permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peneliti mencoba untuk menyelesaikan masalah di mana masalah terkait obesitas dan hiperlipidemia ini menjadi masalah yang cukup populer di Indonesia sendiri, dan juga terutama di daerah asal dari peneliti, yaitu di daerah Kalimantan Barat. Dan itu juga selain terhadap masalah kesehatan, nah ini masalah yang ingin coba peneliti bantu, yaitu dengan menambahkan literasi dari manfaat keratom sendiri. Nah, untuk saat ini keratom digunakan oleh masyarakat di daerah Kaposuri itu dalam bentuk seduhan. Nah, memang ada beberapa problem ketika
kratom ini digunakan dalam bentuk seduhan ini karena belum ada modifikasi yang dimana kita perlu memperkuat alkaloid tertentu yang bermanfaat untuk pencegahan masalah kesehatan. Nah, sehingga hilirisasi produk yang diharapkan dari adanya studi ini adalah produk yang bisa digunakan masyarakat tanpa harus merepotkan dari segi proses pembuatan, kemudian juga penggunaan yang juga efisien digunakan oleh masyarakat. Contohnya adalah bisa berupa bentuk serbuk juga, tapi serbuknya merupakan serbuk yang sudah dimodifikasi, yaitu dalam bentuk nanopartikel ini, dan itu sudah ditargetkan dan sudah dipelajari memang bisa mencegah penyakit hiperlipid, di mana kita menargetkan dari reseptor adrenergic ini sendiri. Nah, memang untuk pengembangan penelitian ini masih permulaan ya, sehingga masih dibutuhkan studi tambahan lainnya supaya dari produknya ini juga benar-benar safe digunakan oleh masyarakat. Dan itu juga bisa diizinkan oleh Badan POM, yang dimana Badan POM sendiri juga mengeluarkan kebijakan terkait izin bagaimana produk bisa digunakan oleh masyarakat sendiri. Nah, itu kita perlu menyesuaikan, dan hilirisasi produknya adalah dalam bentuk serbuk nanopartikel ini. Selain misalnya kalau bisa dikembangkan kembali, maka ini juga bisa digunakan dalam bentuk sediaan topikal, tidak hanya oral seperti itu. Baik, semakin demikian Dr. Kelana untuk jawaban dari pertanyaan. Ya. Baik, izin pertanyaan terakhir Pak Promovendus ya, Pak Khairul. Tadi disampaikan bahwa mekanisme yang dilalui oleh mitraginin spesiosnya itu untuk menstimulasi adalah melalui reseptor adrenergik. Padahal disampaikan juga ya secara teoritis ya, dan dari beberapa literatur sebelumnya bahwa selain dapat berinteraksi dengan reseptor adrenergik, juga bisa berinteraksi dengan reseptor opiat. Yang di dalam konteks penelitian ini mungkin tidak sampai ke sana. Nah, untuk hilirisasi, apakah diperlukan penelitian lanjutan untuk membuktikan side effect-nya, bahwa bukan hanya pada reseptor adrenergik, tapi juga ada berinteraksi juga dengan reseptor lain, dan itu menimbulkan efek-efek lain, Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Dr. Kelana untuk pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Jadi betul sekali, karena ini masih penelitian pengembangan. Nah, ini kita memang perlu untuk studi-studi lain mempelajari mekanismenya, terutama terhadap reseptor opioid. Dan ini merupakan pendekatan yang dari peneliti coba lakukan, karena memang untuk bisa menghasilkan ya alkaloid yang benar-benar hanya menstimulasi reseptor adrenergik tertentu gitu, sebenarnya kita perlu lakukan pemisahan alkaloid. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan senyawa murninya, yaitu menggunakan mitraginin, kemudian kita pelajari efeknya terhadap reseptor adrenergik ataupun reseptor opioid. Nah, itu kita bisa mengarah ke sana. Cuman memang untuk bisa menghasilkan pemisahan alkaloid dengan menghasilkan senyawa murni ini membutuhkan biaya yang cukup besar juga, sehingga untuk bisa menghasilkan senyawa murni dari mitraginin yang kita gunakan, nah ini kita memang perlu kolaborasi dengan banyak pihak, terutama pada pihak pendukung untuk dana penelitian, supaya ini kemudian bisa benar-benar dimanfaatkan hanya tertarget tertentu yang kita harapkan. Seperti itu Dr. Kelana untuk jawabannya. Ya, baik, terima kasih Pak Promovendus. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya giliran saya sebagai representasi guru besar juga untuk mengajukan pertanyaan. Jadi Saudara Promovendus, selamat ya. Anda pada hari ini insya Allah akan dipromosikan sebagai seorang doktor. Nah, oleh karena itu tentunya ada hal yang ingin kami pastikan dari Saudara menyangkut pendalaman Saudara terkait dengan filsafat ilmu ataupun filosofi keilmuan. Nah, apakah Saudara bisa menjelaskan secara lugas terkait dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari penelitian yang Anda lakukan. Dan yang kedua, saya berharap Saudara bersedia untuk kemudian bisa menarasikan ya apa yang sudah Anda capai dan apa yang diharapkan oleh para pembimbing Saudara menyangkut
keberlanjutan dari riset ini sehingga memang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, saudara bisa menulis dalam bentuk artikel ilmiah populer yang paling tidak disampaikan ke Humas Unpad, dan itu biasanya kalau itu akan menarik perhatian publik itu juga akan disitasi ya. Jadi ada sitasi berita oleh media massa baik lokal maupun nasional yang online. Jadi saya berharap nama Khairul itu berkibar bukan saja dalam bentuk publikasi ilmiah di artikel di jurnal internasional bereputasi, tetapi juga ada dikenal oleh masyarakat melalui media massa, apalagi di era sekarang melalui media online. Yang pertama dulu, apakah saudara bersedia? Yang kedua dulu, apakah saudara bersedia? Bersedia. Oke. Nah sekarang yang pertama silakan. Baik, terima kasih kepada Prof. Setiawan atas pertanyaannya. Izin saya mencoba menjawab bagaimana tentang mekanisme yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Ya, jadi secara sederhana memang penelitian ini berharap bisa menggunakan salah satu tanaman yang populer juga di daerah asal dari peneliti, yaitu daerah Kalimantan Barat, di mana tanaman kratom ya, kalau masyarakat mengenal di kratom ini. Kalau dari hasil penelitian, ketika dia dibungkus secara menggunakan bahan-bahan yang bisa menargetkan reseptor target tertentu. Nah, dalam penelitian ini dilihat secara manifestasi klinis ya, jadi secara manifestasi klinis yang berhubungan dengan adanya aktivasi dari reseptor opioid dan reseptor adrenergic. Jadi secara manifestasi klinis berdasarkan juga dari studi sebelumnya, ketika reseptor opioid itu teraktivasi, nah itu akan menghasilkan manifestasi klinis di mana ada efek sedasi, halusinasi, dan juga ada efek yang berpengaruh terhadap peningkatan intake makanan. Jadi ketika reseptor opioid ini teraktivasi, terutama reseptor mi-opioid, itu penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa ketika dia teraktivasi ini akan menghasilkan subjek yang kemudian akan mengalami peningkatan makan. Sehingga ketika mengalami peningkatan intake makan, nah ini akan berpengaruh menghasilkan masalah berupa seperti penyimpanan lemak yang berlebihan, kemudian juga terjadi kenaikan, kalau orang bahasa masyarakat itunya adalah lemak darah tinggi. Nah, jadi ketika reseptor opioid ini teraktivasi menghasilkan intake makan yang tinggi, itu akan menghasilkan berat badan yang berlebih dan lemak darah tinggi. Sehingga dengan adanya penggunaan kratom yang dimodifikasi menjadi nanopartikel dan dikirimkan ke target tertentu yang bernama adrenergic ini. Nah, ini yang kemudian membantu untuk mengatasi lemak darah tinggi tersebut. Melalui jalur apa? Ya, ada beberapa jalur memang, dan dalam penelitian ini kita membahas jalurnya adalah bagaimana bisa menghasilkan lemak darah yang tidak tinggi tanpa perlu banyak beraktivitas fisik, yaitu dengan memanfaatkan tadi yang disebut dengan non-shivering thermogenesis. Jadi non-shivering thermogenesis ini adalah bagaimana tubuh menghasilkan panas secara alami di dalam tubuh tanpa harus beraktivitas fisik. Normalnya memang menghasilkan panas secara alami ini terjadi ketika pada saat cuaca dingin. Sehingga itu kenapa pada saat cuaca dingin, orang-orang yang memiliki cadangan lemak yang cukup banyak di dalam tubuh itu tidak bisa merasa kedinginan karena mereka punya bahan untuk menghasilkan panas tubuh secara alami. Sementara pada orang-orang yang dengan lemak dalam tubuhnya itu sedikit, itu cenderung akan merasa kedinginan. Nah, sehingga ketika akan menggunakan bahan untuk lemak untuk menghasilkan produksi panas secara alami, nah ini yang tidak bisa. Nah, inilah yang mekanisme secara alami ini yang kemudian dimanfaatkan, yaitu dengan menggunakan stimulasi menggunakan herbal. Dan dalam penelitian ini herbal yang digunakan adalah kratom yang memiliki alkaloid tadi yang bernama mitraginin. Demikian Prof untuk yang pertanyaan pertama. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Nasrul Watoni selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan. Ya, baik, terima kasih pimpinan sidang. Suara saya terdengar ya? Jelas, silakan. Oke, selamat ya Pak Herul, sudah sampai tahap ini. Ya, namun
kita harus memastikan juga ya apa yang ditulis oleh Pak Khairul ini memang sudah sesuai yang ditargetkan oleh Pak Khairul ya, dan juga memang sudah benar secara ilmiahnya ya. Di sini dijelaskan bahwa memang akan mengembangkan produk nanopartikel berbasis sitosan alginat ya yang mengandung nitroginin kan. Nah, kira-kira boleh dijelaskan ya eksperimen apa yang memastikan bahwa nanopartikel ini berhasil diformulasikan ya sesuai dengan tujuan yang saya lihat di tujuan tesis disertasinya ya yang kedua kalau nggak salah ya. Di situ dinyatakan bahwa ingin memformulasikan nanopartikel ini ya dan mengevaluasi nanopartikelnya. Jadi itu yang pertama ya, tolong dijelaskan eksperimen apa yang memang memastikan nanopartikel ini telah berhasil dibentuk ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira ya menurut Pak Khairul nih ke depan ya pastinya kan Pak Khairul akan melanjutkan karir ya. Terkait nanopartikel yang sedang atau yang telah selesai dilakukan ya dibuat gitu. Kira-kira pengembangan apa lagi yang bisa dilakukan oleh Pak Khairul ya untuk mengoptimalisasi, karena di sini juga kan pengembangan ya, mengoptimalisasi dari nanopartikel ini. Itu aja mungkin ya Pak Khairul. Mudah-mudahan dipahami pertanyaannya. Sekian, terima kasih Pak Ketua Sidang. Baik, terima kasih kepada Prof. Nasrul yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi saya coba izin menjawab, Prof. Jadi terkait eksperimen apa sih yang mengindikasikan bahwa nanopartikel ini berhasil diformulasikan? Ya, jadi dalam eksperimen ini untuk pembuatan nanopartikel sendiri ini juga tadi disusun dengan berdasarkan 4 formula, dan peneliti juga mendefinisikan untuk bisa menghasilkan bahwa nanopartikel ini berhasil atau tidak diformulasikan. Nah, di sini ada eksperimen yang dilakukan yaitu dengan melakukan uji karakteristik. Di antaranya ada uji PSA, kemudian yang sudah dilakukan ada FTIR dan ada juga SEM. Nah, jadi kalau dari hasil uji karakteristik yang diperoleh, ya, sebenarnya memang untuk uji karakteristik ini untuk ukuran sendiri ya, untuk ukuran sendiri nanopartikel tadi ditargetkan memang ukurannya adalah 10 sampai 100 nanometer. Nah, jadi dalam penelitian ini juga hasilnya mendekati di mana nanopartikel ini menghasilkan ukuran yang lebih kecil juga, yaitu pada formula 3, dan ini juga mendekati bagaimana secara teori nanopartikel itu memiliki ukuran yang standar pada umumnya. Kemudian selain dari uji PSA, di sini juga penulis juga melakukan eksperimen yaitu pada uji SEM. Nah, memang standar dari uji SEM ini ya, standar uji SEM kalau dalam penelitian ini peneliti hanya membandingkan dari 4 formula. Nah, namun secara standar harus ada uji lain ya dalam SEM ini, yaitu di mana ujinya tidak hanya nanopartikel yang sudah mengenkapsulasi dari senyawa aktifnya. Nah, namun juga kita perlu lakukan uji SEM yang hanya berupa bahan penyusun nanopartikelnya dan juga senyawa aktifnya sendiri. Nah, namun dari penelitian ini karena terkait juga dengan keterbatasan dana penelitian, sehingga untuk hasil yang sebelumnya kita dari peneliti membandingkan dengan melihat referensi hasil uji SEM Mitragina spisosa bentuknya seperti apa, dan pada jadi nanopartikel bentuknya seperti apa. Jadi kalau dari penelitian sebelumnya pada hasil uji SEM yang hanya melakukan uji terhadap Mitragina spisosa itu bentuknya amorfos, jadi tidak berbentuk khusus seperti bulatan atau spheric yang seperti ditemukan dalam hasil uji ini. Sehingga dengan membandingkan hasil uji SEM pada ekstrak Mitragina spisosa pada penelitian sebelumnya yang dimana bentuknya amorfos atau tidak ada bentuk khusus, nah di sini dibandingkan dengan hasil ini, maka peneliti mendefinisikan bahwa dalam hasil eksperimen ini berhasil diformulasikan yaitu dengan target bentuknya adalah spheric seperti itu.
tidak berbentuk amorfos atau tidak berbentuk seperti awan abu-abu gitu, Prof. Jadi kalau dari hasil uji SEM pada penelitian sebelumnya. Nah, ini adalah masukan juga buat studi selanjutnya jika ingin melakukan untuk memastikan kembali bahwa memang ini berhasil. Kita memang harus punya data standar, yaitu uji SEM yang hanya dilakukan pada Mitragina speciosa, agar kita bisa tahu bahwa Mitragina speciosa ini juga ketika sebelum dan before dan afternya kita kelihatan, sehingga itu bisa juga lebih memperkuat argumen kita untuk mendefinisikan bahwa nanopartikel ini juga berhasil diinformasikan. Namun dalam studi ini kita masih dibutuhkan masukan, karena peneliti juga membandingkan dengan hasil uji SEM Mitragina speciosa pada penelitian sebelumnya. Untuk pertanyaan pertama demikian, Prof. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya terkait nanopartikel apa yang kira-kira pengembangannya masih pengembangannya seperti apa ya. Jadi untuk pengembangannya seperti apa, jadi nanopartikel ini di sini penulis akan coba untuk mengembangkan nanopartikel di mana nanopartikelnya ini seperti yang diharapkan sebenarnya ya, kita menggunakan hanya alkaloid tertentu begitu, Prof. Cuman memang untuk alkaloid tertentu kita harus pelajari dulu dan juga menyesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana di tempat peneliti berada. Kalau memang di tempat peneliti saat ini ada teknologi yang memang bisa mempermudah untuk pemurnian isolat senyawa murni mitragininnya, otomatis kita akan kembangkan ke arah sana. Jadi kita menggunakan mitraginin murni yang di enkapsul menjadi nanopartikel, sehingga tadi diharapkan bahwa yang mengaktifasi ke reseptor target yang kita inginkan itu adalah senyawa alkaloid tertentu, hanya satu. Jadi tidak banyak alkaloid yang terkandung di dalam Mitragina speciosa, karena untuk saat ini hasil dari penelitian ini masih menggunakan ekstrak, di mana di dalam ekstrak itu juga banyak alkaloid yang pasti, sehingga kita perlu mencari jawaban yang lebih clear dengan menggunakan senyawa murninya. Mungkin demikian, Prof, atas jawaban dari pertanyaan Prof Nasr. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Sri Widodo selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan. Baik, terima kasih pada Ketua Pimpinan Sidang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya pada Promovenus Saudara Khairul yang sudah masuk ke sidang promosi doktor ini. Saya ingin menegaskan mungkin ya, dan mengelaborasi tadi yang sudah didiskusikan sebelumnya. Yang pertama, berdasarkan temuan yang telah dihasilkan dari saudara Promovenus ini, bagaimana saudara bisa memastikan produk yang mengandung tanaman kratom ini atau Mitragina speciosa ini dapat digunakan untuk masyarakat luas ya ke depannya, dan tolong ditinjaunya itu dari segi keamanan, baik ekstrak yang sudah digunakan maupun sedia nanopartikel yang sudah diformulasikan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana juga memastikan standar mutu dari ekstrak yang sudah dihasilkan, sehingga ketika ekstrak dan juga yang dienkapsulasi ini juga dapat memenuhi standar mutu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, tolong dijelaskan ya secara spesifik gitu kontribusi penelitian yang sudah Promovenus lakukan, khususnya terhadap isu ya yang mungkin juga tadi sudah disampaikan bahwa tanaman kratom ini memiliki efek yang menyebabkan tanaman ini ya masih dilarang ya untuk digunakan secara luas untuk masyarakat umum gitu. Nah, semoga dari jawaban Promovenus nanti bisa memberikan informasi ya yang lebih ilmiah gitu terhadap masyarakat tentang isu tadi. Demikian, silakan. Baik, terima kasih kepada Prof. Sri Widodo atas pertanyaannya. Saya coba izin menjawab. Nah, baik, terkait untuk memastikan tanaman kratom ini bisa digunakan aman secara luas oleh masyarakat. Nah, jadi kita memang butuh banyak uji-uji tambahan terkait uji-uji
preklinisnya sendiri ya Prof. Untuk dalam uji ini kita perlu lihat pada penggunaan hewan coba sendiri, apakah dia nantinya juga akan menimbulkan resiko toksisitas kepada organ-organ di dalam pengaturan untuk menetralisir dari toksisitas di dalam tubuh subjek yang digunakan, seperti pada organ hepar, kemudian juga pada ginjal. Nah, kita perlu lihat bagaimana efeknya, apakah dia nanti akan menimbulkan masalah atau tidak. Kemudian kita juga untuk memastikan bahwa produk ini juga nanti aman digunakan masyarakat, kita perlu juga menganalisis terkait uji farmakokinetik, di mana uji farmakokinetik ini juga kita melihat pada dosis berapa kira-kira nanti nanopartikel ataupun ekstrak Mitragyna speso ini aman digunakan ketika diaplikasikan kepada manusia. Jadi dalam uji farmakokinetik itu juga kita bisa melihat berapa banyak sih nanti jumlah dari nanopartikel yang ada di dalam aliran darah di dalam tubuh subjek dari subjek penelitian yang digunakan. Nah, jadi untuk memastikan kita perlu ada uji-uji tambahan lainnya supaya produk ini kemudian nanti aman digunakan di masyarakat. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua terkait standar mutu. Jadi untuk standar mutu kita perlu juga menganalisis dari kebijakan dari Badan BPOM bagaimana produk yang kira-kira memang mutunya ini aman juga digunakan oleh masyarakat. Nah, jadi kalau dari aturan juga dalam BPOM itu dijelaskan bahwa ketika dalam penggunaan Mitragyna speso yang dikhawatirkan adalah ada senyawa alkaloid, di mana juga ini ditemukan juga dalam studi sebelumnya. Jadi alkaloid itu dalam Mitragyna speso itu punya alkaloid yang bernama mitraginin dan satunya lagi adalah 7-hydroxymitraginin, di mana penelitian sebelumnya juga menjelaskan ketika dibandingkan mitraginin dan 7-hydroxymitraginin ini, 7-hydroxymitraginin juga punya afinitas yang cenderung lebih kuat dibandingkan dengan mitraginin. Nah, sehingga ini juga akan menjadi kekhawatiran terkait mutu. Sehingga tadi rekomendasi dari peneliti untuk memastikan bahwa produk ini mutunya juga aman digunakan, itu kita perlu juga melakukan pemisahan terhadap alkaloid lain yang mungkin punya potensi mengaktifasi reseptor miobitnya justru lebih tinggi ketimbang dari mitraginin ini. Sehingga tadi ada perlu uji fraksi pemisahan juga nanti untuk penyediaan produk yang standar. Baik, terkait untuk kontribusi spesifik terhadap isu yang berkembang terhadap tanaman keratom, jadi benar sekali Prof, untuk yang saat ini adalah isu yang berkembang adalah keratom ini bisa mengaktifasi dari reseptor opioid itu yang dikhawatirkan oleh Badan BPOM juga dan juga dikhawatirkan oleh para ahli expert di bidang farmasi. Sehingga kontribusi penelitian ini kemudian menambah literasi ya, pandangan lain dari manfaat keratom secara umum, di mana saat ini kan masyarakat juga mengenal hanya sebagai stimulan, kemudian anti peradangan juga gitu ya, dan ini menambah literasi terkait pemanfaatan keratom untuk mencegah hiperlipidemia, dan hiperlipidemia juga menjadi masalah populer yang mudah dikenal terutama untuk mengatasi masalah berat badan berlebih, sehingga kontribusi penelitian ini kemudian akan menambah literasi terkait pencegahan tadi masalah penyakit yang dikenal sama masyarakat berupa lemak darah tinggi seperti itu. Dan ini kemudian akan kita perlu kolaborasi lagi supaya bisa mencapai tujuan produk ini kemudian nanti bisa dipakai oleh masyarakat. Jadi butuh banyak kerjasama juga dengan berbagai pihak terhadap penggunaan keratom dalam bentuk nanopartikel. Demikian Prof untuk jawaban. Ya baik, terima kasih jawabannya memuaskan. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir saya persilakan kepada Dr. Aziz Rosdianto selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan. Oke. Baik, terima kasih Ketua Sidang yang terhormat, Saudara Promovenda, Pak Hoirul, ya, Promovendus yang hari ini sudah melakukan banyak capaian ya di dalam disertasi yang memang sudah dilakukan dan dibuat terkait risetnya. Ada hal yang menarik, Pak Hoirul, dalam melakukan tahap uji in vivo, tentu itu tidak mudah. Ya. Bagaimana kemudian Pak Hoirul selaku peneliti itu melihat bahwa tahap uji in vivo ini menjadi bagian penting
dalam upaya pengembangan dari produk nanopartikel yang memang diusulkan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, tentu halayak juga kemudian perlu mengetahui apa yang menjadi kekuatan metode dari riset yang memang dilakukan. Karena kami melihat bahwa banyak capaian yang kemudian diperoleh terkait publikasi dan juga hasil-hasil riset yang kemudian dikembangkan sebagai upaya tindak lanjut daripada penelitian yang dilakukan saat ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Aziz atas pertanyaannya. Ya, jadi saya coba izin menjawab. Ya, jadi memang pada uji in vivo itu memang betul banyak challenge yang dihadapi oleh peneliti sendiri dalam penggunaan hewan coba, dan bagian yang terpenting juga dari hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu dari penggunaan ekstrak ini ketika formulasikan menjadi bentuk nanopartikel. Nah, di sini yang menjadi bagian terpentingnya adalah ternyata dalam nanopartikel yang berbahan dasar Mitragina speciosa ini, nah ini tadi yang dijelaskan juga bahwa dia bisa menghasilkan panas tubuh secara alami, dan ini dalam hasil penelitian ini sebenarnya yang diperlukan mekanisme alami. Jadi mekanisme alami itu kita memanfaatkan bagian dari fisiologis tubuh, tanpa harus ada ibaratnya kayak pencegahan dengan menggunakan bahan-bahan kimia juga seperti itu. Dengan adanya mekanisme alami yang kita perlu hanya stimulasi gitu. Dan ini juga akan mencegah risiko dari efek samping yang mungkin bisa terjadi. Ya, namun memang untuk bisa mengetahui risiko efek samping kita perlu mengkaji juga bagaimana toksisitasnya terhadap organ-organ di dalam tubuh yang berfungsi dalam menetralisir toksik seperti tadi hati dan juga liver. Nah, ini yang menjadi bagian terpenting, di mana penelitian ini kemudian bisa menstimulasi mekanisme tubuh secara alami menggunakan bahan yang juga bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia seperti itu. Kemudian juga pertanyaan kedua, kekuatan dan bagaimana sih hasil penelitian yang kemudian ini bisa disampaikan pada masyarakat ya. Jadi memang ya, kekuatan dari penelitian ini adalah penelitian ini kita memanfaatkan tadi yang mekanisme fisiologis di dalam tubuh, dan di mana mekanisme fisiologis ini tadi sebenarnya bermanfaat buat individu dalam pencegahan hiperlipidemia, dan juga selain kita bisa mencegah tadi masalah hiperlipidemia melalui adanya aktivitas fisik. Nah, di sini kekuatannya adalah kita bisa mengedukasi kepada masyarakat kemudian supaya bisa memanfaatkan herbal-herbal tanaman alami dengan mengaktifasi proses panas di dalam tubuh, sehingga ini kemudian akan mencegah terjadinya penyimpanan lipid yang berlebihan, dan itu menjadi kekuatan poin yang bisa disampaikan. Karena selama ini juga masyarakat itu mencari obat-obat yang bisa digunakan untuk menurunkan berat badan tanpa harus banyak beraktivitas fisik. Dan ketika ini disampaikan, ini yang menjadi kemudian kekuatan, dan dari peneliti juga optimis kemudian ini bisa dilanjutkan sampai uji klinis, dan itu bisa dimanfaatkan untuk pencegahan masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan hiperlipid ini di dalam masyarakat. Demikian Dok untuk jawaban atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Promovendus. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Hadirin yang saya hormati, dengan selesainya pertanyaan dan bantahan dari para penguji, sidang saya tunda guna memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk memberikan penilaian. Kami persilakan tim membahas memberikan penilaian di ruang rapat. Saudara Promovendus serta hadirin dipersilakan untuk istirahat. Saudara-saudara tim promotor dan tim pembahas serta hadirin yang saya hormati, sidang saya buka kembali. Dipersilakan Promovendus dipanggil untuk memasuki ruang sidang. Saudara Promovendus,
Pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudara. Berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dalam seluruh proses perkuliahan yang terdiri atas seminar usulan riset, ujian naskah disertasi, publikasi jurnal internasional, penalahan naskah disertasi, dan sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini, maka kami nyatakan bahwa saudara lulus pada program studi doktor bioteknologi dengan yudisium sangat memuaskan. Alasan yudisium ini karena saudara telah menempuh pendidikan selama 8 semester tepat target, namun sayang dari sisi luaran publikasi sebenarnya berpotensi untuk bisa menjadi cum laude, tetapi masih memerlukan waktu karena saudara masih menunggu proses publikasi pada jurnal Q2 dan sudah memperoleh hasil pada Q3, sehingga itu berdampak pada IPK yang seharusnya bisa sangat baik sedikit menjadi turun hanya 3,64. Tapi saya pikir tidak jadi masalah ya, yang penting kedepannya saudara akan seperti apa, dan nanti akan kita dengarkan pesan-pesan dari tim promotor. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor. Saya atas nama Rektor Universitas Padjadjaran mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga saudara yang selama ini mendukung upaya saudara meraih gelar akademik tertinggi ini. Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. Hendaknya disadari bahwa gelar doktor bukan sekedar menambahkan 2 huruf di depan nama saudara, tetapi bertanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu yang saudara tekuni, untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Ijazah doktor tidak diserahkan pada sidang ini, diserahkan nanti pada upacara wisuda, insya Allah bulan November. Sebagai bukti kelulusan saudara dalam sidang promosi doktor ini, kami serahkan sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama saudara Dr. Khairul Rista Abidin. Selanjutnya saya persilakan ketua tim promotor untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan bagi dokter baru ini. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, yang terhormat pimpinan dan anggota sidang promosi serta hadirin semuanya sekali lagi. Saya hari ini sangat berbahagia dan bangga. Saya ingat pertama kali kita berjumpa di bawah 4 tahun yang lalu. Dengan semua kebingungan, jadi kantin itu menjadi saksi sejarah, mulai dari belum direnovasi sampai sekarang menyediakan berbagai makanan sehat di sana. Dan itu menjadi saksi sejarah perjalanan selama 4 tahun, banyak hal yang kita lewati. Kami ketua tim promotor menyampaikan terima kasih kepada saudara Khairul Rista Abidin yang dengan komitmen dan usaha keras untuk berproses bersama kami. Kami merasa gembira sekali dan bangga karena saudara dinyatakan lulus pada sidang promosi dokter dengan yudisium sangat memuaskan. Buat kami sangat memuaskan, tetapi yang terbaik, karena menurut saya yang terbaik itu adalah yang selesai. Semua yang selesai itu terbaik buat saya, dan saya sangat senang. Masalah pencapaian lainnya itu adalah bonus yang diberikan, dan saya percaya itu bukan akhir, tapi ini semua awal untuk sesuatu yang lebih besar, yang lebih berkah untuk masyarakat secara luas. Selama ini kami tim promotor selalu berusaha secara optimal membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara dalam menempuh rintangan selama pendidikan doktor di pasca sarjana di sekolah pasca ini di program studi bioteknologi. Saudari Khairul Rista Abidin, selain itu kami juga percaya bahwa ini adalah peristiwa sejarah terpenting dalam kehidupan saudara, patut untuk dikenang, dan kami berharap ini menjadi titik tolak untuk keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya. Doktor yang saudara pegang ijazahnya yang segera akan diserahkan dalam wisuda itu adalah lisensi untuk mendidik. Oleh karena itu, penambahan gelar doktor di depan nama saudara akan disertai dengan beban tanggung jawab yang lebih besar, khususnya dalam bidang pendidikan dan penelitian.
khususnya di Politeknik Asia nanti. Dan saya percaya bahwa mendidik itu bebannya lebih berat dari mengajar. Sepanjang perjalanan 4 tahun sebagai seorang filosof of degree, seorang yang belajar tentang esensi keilmuan, memahami dan menghargai keberhasilan dan kegagalan, menilai perfectness from imperfectness, satu ketidaksempurnaan di dalam sisi kesempurnaan, karena tidak ada yang sempurna di dunia. Sudah pasti ada banyak failednya, ada gagalnya. Tapi bagaimana kita belajar dari kegagalan dan terus bangun dari kegagalan, itu adalah satu fase yang penting. Saya ingin mengajak Mas Khairul untuk menjadi penikmat kopi. Penikmat kopi itu luar biasa, meskipun semua proses yang kita lewati itu pahit, harus kayak penikmat kopi. Meskipun pahit, kopinya tetap nikmat begitu. Dan tetap berjuang untuk bisa melakukan dengan baik, membawa keceriaan dimanapun saudara berada, tengah keluarga maupun di Poltek nanti saudara bertugas. Sekali lagi tim promotor mengucapkan selamat kepada saudara Khairul Rista Abidin, dan sampaikan juga rasa kebahagiaan kami ini kepada semua saudara yang mungkin hari ini hadir, anak, orang tua gitu ya, dan semua kerabat yang handai tolan yang saudara miliki. Sebagai lulusan Doktor Universitas Padjadjaran, kami berharap saudara tetap menjunjung integritas sebagai alumnus Universitas Padjadjaran. Dan dengan selesainya sidang disertasi ini, maka selesai sudah tugas kami sebagai tim promotor dalam mendidik dan membimbing saudara menjadi doktor. Namun demikian, semoga tali silaturahmi tetap terjalin di masa yang akan datang. Kalimantan gak terlalu jauh. Saya yakin kalau ke sana pakai pesawat nggak lama, kita nggak pakai sampan, jadi pasti nggak lama. Dan pimpinan anggota sidang promosi dokter yang terhormat, sekali lagi kami tim promotor mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Rektor, Ketua Senat Universitas Padjadjaran yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor saudara Khairul Rista Abidin. Demikian pesan kami tim promotor. Atas perhatian hadirin yang saya muliakan, saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, memberi kita kesehatan, dan apa yang kita lakukan berkah buat kita. Kami tim promotor Dr. Roni Lesmana, MK Saiful PhD, Dr. Mas Rizky Anggun Adipurna Syam Sunarno, MK PhD, Dr. Kelana Kusuma Dharma, SKP MKes, mengucapkan selamat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum sidang saya tutup, saya persilakan Dr. Khairul Rista Abidin menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya studi saudara pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, program studi Dr. Bioteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dekan Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Ketua Program Studi Bioteknologi, para promotor dan tim open dan ahli serta hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan bimbingan yang telah saya terima selama menjalani studi doktor di Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Rina Indiastuti MSc, yang telah memberikan dukungan dan arahan strategis sebagai pengembangan akademik di universitas ini. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dekan Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Matt Setiawan, dan Wakil Dekan Profesor Dr. Irawati MSI, Ketua Program Studi Bioteknologi Profesor Dr. Renat Susino Amin MSI, Ketua Program Studi Bioteknologi Prodi sebelumnya Dr. Eras Sabarni Gafar MSI, dan tim dosen serta tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Unpad yang telah memberikan dukungan dan fasilitas yang sangat memadai selama saya menempuh studi ini. Terima kasih atas perhatian, bimbingan, dan dukungan yang telah membantu saya dalam menjalani proses akademik dan penelitian. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para promotor Dr. Roni Lesmana MKes PhD EVO, Dr. Mas Rizky Anggun Adipurna Syam Sunarno MKes PhD, Dr. Kelana Kusuma Dharma SKP MKes, dan tim oponen ahli,
Profesor Dr. Apoteker Nasrul Watun MSI, Profesor Dr. Apoteker Sriwidodo MSI, dan Dr. Aziz Mardanari Nursianto, Eskap Nurse MHKes, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berharga selama 4 tahun terakhir. Tim promotor dan oponen ahli telah dengan sabar membimbing saya, memberikan arahan yang jelas serta masukan yang konstruktif sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Terima kasih atas kesabaran, waktu, dan dedikasi yang telah diberikan. Ilmu dan pengalaman yang telah saya peroleh sangat berharga dan akan selalu saya ingat. Ucapan terima kasih yang dalam juga saya sampaikan kepada tim laboratorium, Profesor Dr. Aimadi Juni MSI selaku Kepala Laboratorium Finder 4, Profesor Dr. Unang Supratman selaku Kepala Laboratorium Sentral 4, rekan-rekan laboran di Lab Finder, Lab Science, dan Lab Sentral 4 yang telah mendukung proses penelitian saya. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, baik dalam bentuk penyediaan fasilitas maupun dukungan dalam pelaksanaan eksperimen. Saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Direktur Politeknik Aisyah Pontianak, Ibu Tilawati SSTMKes, yang mempercayai saya untuk mendapatkan dukungan finansial berupa beasiswa studi dan riset selama saya menempuh studi di program studi doktor ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Sivitas Akademika di Politeknik Aisyah Pontianak atas dukungan dan doa yang diberikan. Di samping itu, ucapan terima kasih yang terhingga juga saya sampaikan kepada kedua orang tua saya dan istri tercinta. Tanpa dukungan, pengorbanan, dan semangat dari mereka, perjalanan ini tentu akan terasa lebih berat. Di keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama, dan saya sangat bersyukur memiliki keluarga yang begitu luar biasa. Ucapan terima kasih yang saya sampaikan juga kepada rekan-rekan sahabat yang sudah mendoakan dan memberikan semangat untuk saya agar selesai menempuh program studi doktor ini. Saya juga ingin memohon maaf sebesarnya jika selama studi dan penelitian ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi. Harapan saya juga ke depan semoga silaturahmi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus terjaga dan mungkin bahkan semakin erat. Saya berharap kita dapat terus menjalin kerjasama dalam bidang penelitian dan pendidikan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang bioteknologi. Semoga kita dapat terus bekerja sama untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia akademik. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada semua pihak yang memberikan dukungan selama saya menempuh studi dokter ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam. Baik, terima kasih. Tentunya kami dari Sekolah Pasca Sarjana menyambut apa keinginan saudara untuk bisa memperkuat kerjasama kelembagaan antara UNPAD dengan Politeknik Aisyah. Jadi mudah-mudahan yang bisa melanjutkan studi itu akan semakin banyak ya dari Pontianak dengan meneliti berbagai potensi biodiversity yang dikaji lebih jauh dan itu bisa diterapkan melalui pendekatan penerapan keilmuan bioteknologi. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT dan terima kasih kepada tim promotor dan tim pembahas serta hadirin sekalian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.